Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Kurang bersuka cita. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita sudah memasuki minggu kedua dari bulan Desember. Kita percaya bahwa sukacita Natal ada bagi setiap kita. Amin. Namun di atas segalanya Bapak Ibu yang memberikan sukacita adalah Roh Kudus. Yang percaya boleh katakan amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sebab dia hadir di tengah-tengah kita. Katakan haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya kami terus berjalan dengan kekuatan dan sukacita yang daripada Allah. Pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menaikkan pujian dan pengagungan bagi Engkau. Sebab Engkau lahir, Engkau datang sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau ada sebagai Raja, maka kemenangan demi kemenangan ada di pihak kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan. Haleluya. Sebab Engkau dahsyat. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Oh Jesus, Engkau baik. Sebab karena anugerah-Mu, sebab karena cinta-Mu, kami ada Tuhan. Kami ada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti. Segala hormat, segala ucapan syukur kami naikkan Tuhan. Pagi hari ini kami datang. Sebab Tuhan baik. Sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik. Kami haleluya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kau sungguh baik. Oh terima kasih Tuhan. Oh sembah Raja bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Katakan Kau mulia Tuhan. Mulia. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan
namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah lahir dibangkitkan jadi Raja. Mari tinggikan Tuhan. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Katakan mulia, mulia
segala raja. Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kau segalanya. Oh, Kau kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Raja Tuhan, sebab Kau Allah kami. Oh, ya la 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 bo. Mari kita tinggikan Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala raja, sebab Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Ya la 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 bayas. Ya naralabaya shandaya ralabaya ralabaya ralaba. Kasih-Mu Kau datang ke dunia. Daya Shikita karala bala 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 kami sembah Shikito korara bala 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 Shikita karala bala 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 sebab Yesus dahsyat, sebab Yesus mulia. Kami membebaskan setiap roh kami, sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Yesus, Yesus, Yesus. Shiketo koraba ya narala bala 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 yasha. Oh ya la 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 bo shikera la la ba ya la ba ya shanda ya la bo. Kami sambut Kau sebagai juru selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh. Mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan buat Sang Raja kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja, angkat tanganmu sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Puji Dia,
puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raya. Oh, sembah dan sembah Tuhan. Oh, sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raya. Oh, sembah dan puji, oh sembah, haleluya, amin. Sembah dan puji Dia, Sang Raya. Sekali lagi sembah, amin Tuhan. Dalam penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Sembah dan puji Dia, Sang Raya. Sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raya. Oh, sembah dan puji Dia, Sang Yeah, Jesus. Haleluya. Kau Raja di atas skala raja, dan kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Setiap kita yang mau bersuka cita lebih lagi di dalam Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Yes. Dia adalah Raja di atas skala raja. Yang percaya lambaikan tangan Bapak Ibu. Yang percaya bahwa Dia Raja di atas skala raja boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Yes. Haleluya. Sama-sama kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Haleluya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Sama-sama katakan, mari kita sambut Sang Raja. Amin Tuhan. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus. Sama-sama katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan, mari kita sambut, mari kita puji namanya. Oh, Dia yang
maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Bapak Ibu boleh lambaikan tangan. Hey, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari jemaat Tuhan lambaikan tangan. Ya, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Yes. Haleluya, Dia Raja di atas segala raja, amin. Yang mau bersuka cita lebih lagi katakan ye. Yang mau bersuka cita lebih katakan ye. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Oh, maha besar Tuhan. Hey. Yes, Jesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Dia Allah yang maha besar, besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari pagi hari ini kita ceritakan kebaikan Tuhan. Kemuliaan-Nya di antara segala dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Sama-sama katakan, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku. Sama-sama. Kau Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan.
musuh. Haleluya. Yes, Jesus. Segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Semua katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Dan Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat hancurkan musuh. Oh haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Allah yang dahsyat Tuhan. Amin. Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk perayaan Natal. Saya boleh mengundang petugas kolektan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami untuk perayaan Natal Tuhan. Biarlah kami mau boleh memberi dengan sukacita Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan dari awal. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Angkat hatimu, sembah Dia. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, katakan aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Daud katakan di dalam Mazmur 23, sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab gada dan tongkat-Nya yang menghibur aku. Ini adalah janji firman Tuhan buat saudara dan saya. Kondisi apapun hari-hari ini, bahkan banyak perkiraan-perkiraan yang akan terjadi tahun 2023. Tapi firman Tuhan yang diberikan kepada Raja Daud, Dia katakan jangan kamu takut. Oleh karena itu, apapun kondisimu, apapun keadaanmu hari ini, kita buka hati kita mau naikkan pujian. Kita mau menaikkan syukur buat setiap pemeliharaan dalam hidup saudara, keluarga kita masing-masing. Kita mau naikkan pujian. Kurabata syakana mata karalabayas. Kita penuhi tempat ini, biar penuh dengan hadirat Allah. Ya Allah, ya Tuhan, besar dan ajaib segala perbuatan-Mu. Ya Yarala yarayamu, wow, wow.
belajar untuk menyembah Tuhan. Buka suaramu. Ya inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, katakan dengan segenap hatimu. Amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, Yes, Lord. di setiap waktu. Amin. Nyatakan jalan. Saudara saja katakan mulai dari awal. Inilah rinduku, angkat suaramu, katakan. Biar hari ini saudara bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku,
Biar kebenaran demi kebenaran firman ada dalam hidup kami. Sehingga perkataan-perkataan firman boleh keluar dari mulut kami. Karena kami tahu Tuhan, setiap perkataan-perkataan yang sia-sia yang kami keluarkan dari hidup kami, satu kali harus kami pertanggungjawabkan itu. Oleh karena itu berikan di ujung lidah bibir kami malaikat-Mu untuk menjaga setiap perkataan kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk, shalom. Coba saudara lihat kanan kiri, saling kenal enggak? Saling kenal enggak? Kalau enggak kenal, hai kenalan dong gitu ya. Kita ini keluarga saudara. Ya, kita keluarga, kita satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan apa? Kerajaan Kerajaan Allah. Kalau kita keluarga kerajaan Allah, biar kita bisa saling kanan kiri, kita bisa bertegur sapa. Amin. Saya mau katakan kita sudah mendekati akhir tahun. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal tanggal 18 Desember. Dan ibadah satu kali yaitu jam 5 sore. Banyak kali kita berpikir bahwa Desember, 25 Desember adalah kelahiran Yesus. Saya katakan selalu ada di benak kita berpikir bahwa Yesus itu masih seorang bayi. Saya mau katakan dia tidak lagi seorang bayi, tetapi dia raja di atas segala raja. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi Alkitab mencatat, dia katakan satu kali dia akan kembali. Dia akan membawa orang-orang yang memiliki senyawa dengan Tuhan. Punya senyawa dengan Tuhan. Artinya apa? Kita memiliki karakter sifat hidup kita sama seperti Kristus. Untuk kita masuk belajar sampai di tahap ini, kita perlu proses demi proses. Mungkin saudara katakan, oh hari ini saya bisa gagal. Tapi besok kita katakan saya nggak boleh gagal lagi. Saya menjaga perkataan saya. Tema hari ini masih tetap berbicara tentang keluarga. Tapi hari ini saya mau berbicara tentang istri. Peranan penting istri dalam keluarga. Kalau yang belum menikah, dengar nanti kalau menikah, saudara sudah tahu ada dasar-dasar kebenaran firman. Jadi peranan penting istri di dalam keluarga diangkat dari Amsal 31 ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dia katakan istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia berharga daripada permata. Ini bisa tolong, ini menggema. Tolong, ini menggema. Dia katakan, tolong masih terlalu besar. Menggema. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan untung. Penulis ini adalah Raja Salomo. Raja Salomo mengangkat, dia katakan peranan perempuan. Dia katakan perempuan yang cakap itu disejajarkan dengan permata. Permata itu adalah salah satu perhiasan yang sangat-sangat mahal sekali. Maka dikatakan Salomo dia berbicara, dia mensejajarkan perempuan dengan permata, artinya apa? Perempuan yang cakap ini memiliki satu nilai tertinggi bukan untuk orang lain, tapi buat suaminya.
Ya. Jadi dia punya nilai yang tinggi sekali, itu bukan untuk orang lain, tetapi buat suaminya. Kita bisa melihat di sini, dikatakan di dalam Efesus 5 ayat ke-32, dia katakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi kita bisa melihat di sini, istri yang cakap, saya mau katakan, dikatakan bagaimana kita bisa menjadi istri yang cakap. Bagaimana kita bisa menjadi istri yang berharga di mata suami. Kita belajar coba dari Kidung Agung. Kidung Agung ini penulisnya adalah Raja Salomo. Coba kita baca. Ditulis di dalam Kidung Agung 6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kidung Agung. Yoni bisa baca? Lagi enggak enak suaranya. Stanley. Kidung Agung. Ya, terus ya, kita bisa lihat gini, Kidung Agung penulisnya itu adalah Raja Salomo. Raja Salomo dituliskan di dalam Kidung Agung ini, dia katakan permaisuri ada berapa? 60. Kemudian dia katakan apa? Selir ada berapa? 80. Kemudian lagi dia katakan darah-darahnya tidak terbilang. Artinya kalau permaisurinya ada 60, selirnya ada 80, berarti darah-darahnya itu sekitar 639. Yang saya mau katakan begini, Raja Salomo itu dikelilingi dengan perempuan-perempuan cantik. Ya, nggak ada yang namanya selir-selir dari Raja Salomo ini jelek, nggak ada saudara. Semua cantik-cantik dan semua bagus-bagus, lehernya ini berjenjang saudara, nggak seperti kita. Mana muka mana leher sudah nempel saudara. Ya, dia berjenjang saudara. Kemudian kakinya seperti kaki rusa berjenjang saudara. Ini perempuan-perempuan ini ada sama dia, tetapi saudara perhatikan. Dituliskan di dalam ayat ini, dia katakan ayat yang ke-7, tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku. Jadi dia katakan, dia mau katakan bahwa perempuan Sulam ini adalah perempuan satu-satunya kesayangan dia. Jadi waktu saya mulai mencari tahu gambaran tentang perempuan Sulam ini seperti apa, dituliskan di dalam Kidung Agung 6. Dia katakan bahwa gadis Sulam ini adalah gadis yang hitam bleketek saudara. Dia katakan hitamnya seperti kemahnya kaum Kedar. Artinya hitamnya luar biasa. Dan rasanya itu kalau kemahnya kaum Kedar itu ada di padang gurun. Dia bukan cuma hitam, dia berdebu dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa melihat dari sekian ada 1000 bahkan banyak darah-darah, banyak perempuan-perempuan cantik. Kenapa Salomo ini menarik, bahkan ada ketertarikan yang khusus yang lebih kepada gadis Sulam ini. Saya katakan keistimewaannya apa sih perempuan ini? Kita harus sebagai perempuan, kita sebagai istri, kita harus mengerti tentang apa? Tentang bagaimana suami bisa tertarik kepada saudara dan saya. Mama saya bilang begini, ketika waktu saya mau menikah, dia katakan laki-laki urus dia punya makan. Karena mama saya orang kuno, urus dia punya makan.
waktu dia kenyang, dia nggak akan pergi ke tempat lain. Dia akan tinggal di dalam rumah. Saya belajar masak, ya. Kemudian lagi kita bisa melihat apa sih keistimewaannya? Keistimewaan dari gadis sulam ini sehingga Salomo itu begitu tertarik kepada gadis sulam ini. Yang pertama, coba kita baca di dalam Kidung Agung 1 ayat ke-9 sampai ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Sudah baca? Udah dapat? Ayat yang ke-9 ya. 2, 3. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Fir'aun kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Jadi dia katakan ayat yang ke-12. Sementara sang raja duduk pada mejanya semerbak bau. Terus, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihat tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dan kayu aras balok-balok rumah kita dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Artinya apa? Di sini keistimewaan dari perempuan sulam ini saudara. Dia selalu memberikan pujian kepada pasangannya. Dia katakan waktu duduk di meja makan, dia duduk di situ. Laki-laki ini mencium harum dari apa? Dari tubuh istrinya. Tetapi banyak kita ketika kita kumpul di meja makan, kita mau makan pagi sarapan, rambut kita masih digulung, baju kita masih bau ikan asin. Betul apa betul? Karena baru goreng ikan asin. Di sini dia katakan yang pertama keistimewaan dari perempuan ini adalah dia selalu memberikan pujian kepada pasangannya. Mungkin saudara berpikir gak penting saya sudah menikah 30 tahun gak penting lagi pujian. Saudara salah. Saya selalu katakan ketika saya harus keluar kota saya pelayanan, kalau saya telepon suami saya selalu katakan I love you. Suami saya biasanya balas idem, I love you, idem. Sampai dia ngomong I love you, saya baru berhenti. Suami saya kalau dibilang I love you, idem, sama. Tidak pernah mau memberi pujian. Saya mau katakan pujian itu memberikan dampak yang besar kepada seseorang. Saya ulangi lagi. Pujian itu memberikan dampak yang besar kepada seseorang. Kalau kita memberikan pujian kepada pasangan kita, itu akan memberikan dampak yang besar kepada pasangan kita. Saya kasih contoh, pujian itu akan memberikan rasa penerimaan. Ya. Pujian itu akan memberikan rasa penerimaan. Saya kasih contoh Bapak-bapak. Kalau satu kali istrimu dia pakai baju merah. Kemudian saudara sekali-sekali saudara ngomong, kamu cantik pakai baju ini. Saya percaya baju itu dia cuci, dia jemur, kering dia pakai lagi. Kemudian dia jemur lagi, dia pakai lagi, jemur kering, dia pakai lagi. Karena saya katakan pujian itu membuat rasa penerimaan diri di dalam hidup pasanganmu. Siapa di sini yang masih suka memberikan pujian kepada pasangannya? Ada? Ada? Apa sih lu pakai baju merah? Gendut kali lu pakai baju itu. Wih, lu ini pakai baju hijau.
Udah nggak pantas, udah tua, jangan pakai baju. Yang ada begitu, betul apa enggak? Betul? Betul? Kita nggak pernah beri pujian. Kalau pakai baju hijau istrinya selalu pakai baju hijau tambah gendut. Maka banyak perempuan seringkali menipu. Selalu pakai baju hitam supaya kelihatan padahal enggak juga, saudara. Itu yang pertama. Pujian itu memberikan rasa penerimaan. Kalau saudara katakan yang baik sama istrimu, maka dia akan lakukan itu, saudara. Dia cuci, kemudian kering, dia setrika, dia pakai lagi. Dia cuci, dia pakai lagi, dia merasa diterima. Karena dia merasa ketika dia pakai baju ini, itulah suaminya yang memberikan pujian. Kemudian yang kedua, pujian itu memberikan dorongan untuk berbuat yang lebih baik. Ya. Jadi saya katakan pujian itu mendorong orang untuk melakukan yang lebih baik. Saya kasih contoh. Satu kali saya menikah berapa tahun setelah saya menikah, suami saya orang Bangka, dia suka makan yang namanya engsang. Engsang itu gado-gado yang dibuat dari ikan mentah. Betul? Ya. Suami saya paling suka. Waktu saya baru menikah, kalau kita makan, mama, dia selalu ngomong gini, masakan Yuni gak enak, masakan mamaku enak. Asal dia makan ini, mamaku masaknya enak. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, saya bilang kenapa lu gak kawinin mak lu, jangan kawinin gua. Waktu zaman dulu. Wah marah saya, karena selalu ojo dibanding-banding ke, yang gak bisa sama. Kemudian satu kali dia bilang gini, aku paling suka masakan mamaku itu engsang. Engsang itu dibuat dari wortel, kemudian dari yang putih itu bukan bangkuang, lobak-lobak, kemudian pakai ikan. Saya ini orang suka keminter saudara tahu. Saya lihat maknya bikin, oh begini, kecil bisa bikin. Jadi saya pulang dari Jakarta, kemudian saya sampai di Surabaya, kemudian saya mulai belajar. Saya bikin itu, saudara. Saya bikin, saya kerjakan dari pagi itu sampai saya siang, saya baru selesai. Kemudian saya udah mulai siapkan, saya mulai taruh ikan di kulkas. Saya berharap ketika suami saya pulang, ini makanannya kesukaannya. Kemudian saya bilang, saya udah bikin engsang, enak saya gitu. Saya juga gak tahu engsang rasanya apa, karena saya gak pernah makan. Kemudian saudara tahu suami saya mandi-mandi, sudah mandi, dia tukar, dia di meja makan, dia duduk bareng makan. Waktu dia makan, dia pikirin makan kesukaannya. Waktu dia makan, terus dia gigit, dia berdiri. Bisa mati makan masakan lu ini. Saya kaget, saudara. Sejak hari itu, sampai 42 perkawinan saya tidak pernah bikin engsang lagi. Suami saya bilang gini, kenapa kamu gak mau belajar? Enggak. Karena apa saya katakan? Mbok ya kalau ngomong gak usah bilang gini, ini gak enak bikin saya mati. Ngapain saya bikin engsang dia makan terus dia mati. Lebih baik saya gak bikin. Jadi saya katakan pujian itu mendorong untuk kita bisa berbuat lebih baik. Ada satu cerita lagi saudara. Ini pasangan yang baru menikah. Lakinya cukup pinter bisa bikin masakan. Istrinya gak bisa masak. Satu kali dia suruh pasangannya, ayo bikin dong nasi goreng. Orang gak bisa masak disuruh masak nasi goreng saudara. Masak nasi goreng. Waktunya lakinya makan, waktu lakinya suap, gila. Anjing aja gak mau makan masakannya elu. Mulai dari hari itu istrinya gak mau belajar masak. Maka saya katakan pujian itu akan memberikan dorongan untuk kita berbuat baik. Kemudian yang ketiga saya katakan pujian itu akan memberikan inspirasi bagi pasangan kita masing-masing. Coba saudara bikin pujian. Coba saudara waktu makan, suami saya makan nggak enak, nggak usah ngomong.
gak enak bikin saya mati. Gak usah ngomong gitu. Enak tapi coba kamu belajar lagi. Saya akan belajar. Tapi banyak laki-laki gak ngomong seperti itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi saya katakan, kenapa dikatakan pujian itu akan memberikan dampak yang besar bagi seseorang. Juga bagi anak-anak saudara. Kalau anak-anak saudara lakukan sesuatu, buat sesuatu untuk saudara, saudara jangan buru-buru bilang gini, ini papa makan, ini bisa mati. Maka anak saudara seumur-umur gak akan sediakan saudara makan. Kemudian yang kedua, apa sih keistimewaan dari perempuan ini? Saya memberikan satu contoh dulu. Kenapa ada orang, ada perempuan yang tidak pernah memberikan pujian kepada suaminya? Itu dituliskan di dalam 2 Samuel, itu di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-20 itu berbicara tentang Mikhal. Mikhal ini anak dari Saul, saudara. Jadi ketika tabut perjanjian itu dibawa, yang diambil dari rumah Obed Edom, kemudian mau dibawa ke kota Daud. Kemudian waktu dibawa itu tabut itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud seorang raja. Dia menghormati Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan. Kemudian dia menari-nari. Kemudian istrinya ngintip, saudara. Waktu saudara istrinya ngintip gini, kemudian waktu suaminya ini pulang, Raja Daud ini pulang. Waktu dia pulang dia katakan, kamu raja, kamu merendahkan diri kamu dan kamu seperti orang gila. Apa yang terjadi? Dia tidak pernah memberikan pujian kepada suaminya. Yang terjadi sampai akhir hidupnya bahwa perempuan ini tidak mengalami kemandulan. Maka saya katakan, ayo kita sebagai pasangan suami istri, ayo kita belajar untuk kita bisa saling memberi perhatian. Memberi perhatian, saya katakan gak usah yang lebay-lebay saudara. Memberi perhatian, banyak orang bilang kita kan perempuan gak bisa dong. Untuk saya bisa seperti itu, saya katakan bisa. Memberi pujian itu sangat simpel sekali. Kamu gagal. Kamu kalau pakai baju putih, gagah luar biasa. Kalau saudara tidak pernah memberi pujian kepada pasanganmu, kemudian dia di kantor ketemu sama perempuan yang dia ketemu sama pasangannya, dia ketemu sama pasanganmu kepada suamimu. Waktu dia lihat dia bilang gini, Pak, Bapak keren dah Bapak. Bapak kalau pakai baju putih keren. Dia merasa diterima. Di rumah dia katakan enggak keren pakai baju putih. Kemudian lagi dia pergi lagi. Dia pakai lagi baju hitam. Kita mulai celah dia lagi. Kemudian dia ketemu di kantor. Ketemu di pekerjaannya. Ada perempuan yang bilang gini, perempuan yang sama. Dia bilang gini, Bapak keren sekali pakai baju putih. Saya katakan cepat atau lambat hatinya akan beralih dari saudara kepada orang lain. Maka saya katakan sangat-sangat penting itu pujian bagi pasangan. Belajar untuk kita bisa memberi pujian. Yang kedua apa keistimewaan dari perempuan Sulam ini saudara? Kidung Agung 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Baca sama-sama 2, 3. Memang ayat 6. Janganlah kamu apa? Perhatikan bahwa aku apa? Hitam karena terik matahari membakar aku. Pelajaran apa yang kita bisa terima saudara? Dari kisah ini. Yang kedua pelajaran yang kita bisa terima. Perempuan ini kenapa dia bisa menjadi istimewa? Dia nerima apa adanya. Dia menghargai hidupnya, dia menghargai dirinya.
Sekarang saya mau katakan gini, banyak orang yang keriting kemudian ke salon dibonding mau lu. Orang yang lurus rambutnya pergi ke salon mau di apa? Dikeriting. Sudah mancung datang ke salon dipesekin. Ada yang dipesekin? Nggak ada. Yang pesek di apa? Dimancung. Ada satu cerita, benar-benar ini cerita saudara. Ada satu anak, dia memiliki satu kekurangan di dalam keadaannya. Satu kali kita bisa lihat di sosial media, satu kali saudara. Karena dia punya uang banyak. Dia pergi saudara ke negara-negara yang bisa oplas. Saudara tahu oplas? Operasi plastik. Kemudian dia pergi saudara. Waktu dia pergi kemudian dia ada beberapa lama di sana. Kemudian dia sudah dibuka. Dia punya operasiannya. Kemudian waktu dia mau kembali pulang. Waktu dia mau kembali pulang, dia pergi ke toilet, tiba-tiba waktu dia pergi ke toilet, dia punya paspor dan handbagnya, hand carry-nya itu ketinggalan. Ini bukan cerita bohong, ini saudara bisa lihat di sosial media. Jadi satu tas itu ketinggalan termasuk paspornya. Kemudian ada nenek-nenek yang biasa bersih-bersih toilet, kemudian dia lihat ada yang ketinggalan. Kemudian nenek ini pegang tas ini, kemudian dia lihat paspornya. Oh ada paspor, dia simpan saudara. Waktu dia simpan ini paspor, dia simpan ini satu tas ini. Tiba-tiba orang ini baru ingat, oh ya paspornya ketinggalan, tasnya ketinggalan. Kemudian dia balik lagi, dia masuk ke toilet. Dia katakan, mem, you lihat gak ada paspor ketinggalan dengan satu tas. Gua lihat. Kemudian dia keluarkan paspor. Itu paspor saya, bukan. Lu cantik di paspor ini jelek, bukan lu. Mati urip paspor gak mau dikasihin. Karena apa? Beda sudah mukanya. Lain soal dengan perempuan ini. Perempuan ini hitam, dia pede, dia katakan aku hitam. Tapi aku manis. Kita harus bisa menerima diri kita sendiri, betul apa betul? Dengan segala kekurangan yang ada dalam hidup kita, kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Jadi saya minta, jangan ada yang oplas. Nanti saudara ditahan paspornya, saudara nggak bisa pulang Indonesia. Ya, jadi saya katakan kita yakin karena firman Tuhan dia katakan mulai dari kandunganmu, Mazmur 113. Dia katakan mulai dari kandungan ibumu Tuhan tahu model apa yang Tuhan kasih untuk saudara. Kalau Tuhan kasih rambutnya keriting, kita ngucap syukur, kita nggak perlu ke salon keriting. Kalau kita dikasih rambutnya lurus, mengucap syukur. Kalau Tuhan kasih kita tinggi ngucap syukur. Kalau Tuhan kasih pendek tetap ngucap syukur. Yang mengerti katakan amin. Amin. Menerima keadaan kita. Karena saya katakan di dalam pernikahan itu menyatukan yang pertama status ekonomi, kemudian sosial, budaya, kemudian lingkungan. Banyak kali ketika saya menikah dengan suami saya orang tua yang cukup kaya saudara. Karena papanya menjadi kepala keuangan di PN Timah. Dan dia pensiun, dia menjadi kepala keuangan lagi di satu mobil Mercedes-Benz. Dia orang kaya, saya orang sederhana. Tetapi saya tahu dan saya menerima keadaan saya enggak begini loh. Banyak orang ketika kita memiliki perekonomian yang sederhana, kita menikah dengan orang kaya, kita mulai cari pinjaman untuk bagaimana kita bisa membandingkan hidup kita dengan keluarga pasangan kita. Saya enggak lakukan ini saudara. Saya tahu saya dari keluarga sederhana. Saya masuk di keluarga ini mereka pun harus tahu bahwa saya dari keluarga sederhana. Dan saya menerima keadaan saya. Saya satu kali ketika saya masih kecil, saya punya mama, saya dari kecil suka sakit-sakit. Jadi kalau orang Chinese dulu, kalau orang sakit di kuepang,
Jadi saya ada mama angkat. Jadi mama angkat saya ini ya cukup lumayan. Saudara tahu kondisi saya enggak bilang orang berduit. Saya diangkat anak sama orang yang cukup berduit. Tapi waktu mereka mau ambil saya katakan tidak. Saya punya mama yang mengasihi saya. Ya. Jadi saya katakan yang kedua ini apa yang membuat keistimewaan dari perempuan ini? Dia menerima keadaannya. Dia menerima kondisinya. Apapun yang terjadi dia terima hidup dia sendiri. Dia tidak banding-bandingkan dengan orang lain. Amin. Kalau Tuhan izinkan saudara, saya bukan body shaming saudara. Oh dilahirkan hidungnya gak terlalu mancung. Saudara bersyukur. Kadangkala hidung gak mancung saudara itu jadi berkat. Saya punya cucu rohani saudara. Sekarang dia sudah menikah. Kita selalu suka ngomong gini, Lei hidung kamu itu gede, hidungnya besar. Dulu masih kecil-kecil kita mamanya suka bercanda. Harus tahu ini hidung hoki. Ya, jadi dia berkata bahwa hidung dia itu hoki. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa keistimewaan dari perempuan ini? Keistimewaan dari perempuan ini dikatakan di dalam Kidung Agung 2 ayat yang ke-15. Dia katakan Kidung Agung 2 ayat yang ke-15. Dia katakan tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Artinya apa? Dia mengerti seorang perempuan. Mazmur dia bilang gini, kita seorang perempuan jangan membuka pertengkaran. Karena ketika kita membuka pertengkaran, kita sedang membuka sumber mata air. Dia akan melebar. Maka dikatakan Daud dia bilang hindari itu, hindari pertengkaran, hindari ribut, hindari itu dari keluarga kita. Seorang perempuan yang cakap dia akan menghindari ini. Ya, dia akan tangkap rubah-rubah yang kecil. Artinya apa? Persoalan-persoalan kecil yang bisa memicu menjadi pertengkaran yang besar. Kita harus tangkap, kita harus reda. Kita bilang gini nggak boleh terjadi. Supaya apa? Supaya ada hidup keharmonisan satu dengan yang lain. Saya memiliki satu prinsip dalam hidup saya, di dalam pernikahan saya. Sampai hari suami saya meninggal, saya tidak pernah maki-maki dia dan saya tidak pernah salah-salahin dia. Karena saya punya prinsip begini, kalau saya salahin dia, saya maki-maki dia, salah begini. Saya kasih dia tahu kesalahan dia ada 5, kemudian dia suruh saya duduk. Dia bongkar saya punya kesalahan 10 yang malu saya. Saya tidak pernah lakukan itu. Karena saya tahu, saya menjadi suami, saya menjadi istri. Saya harus bisa menundukkan diri saya kepada suami. Kemudian lagi, yang keempat dia katakan Kidung Agung 2 ayat yang kedua. Dia katakan kenapa dia menjadi istimewa, dia menjadi perempuan yang kuat. Dia menjadi perempuan yang hebat. Saya bertemu dengan perempuan-perempuan yang hebat itu luar biasa saudara. Saya bertemu dengan satu ibu di Jakarta ketika dia jemput saya di airport saudara. Dia punya bayi, dia gendong bayi, dia setir mobil. Tiba-tiba ada yang telepon, dia bisa taruh anaknya, dia terima telepon sambil nyetir. Dia kasih susu anaknya sambil nyetir. Saya katakan saudara dan saya, kita ini adalah perempuan-perempuan yang hebat. Coba ngomong kanan kiri, you perempuan hebat. Ngomong, kamu perempuan hebat. Kehebatan kita bukan untuk melawan suami. Tuhan kasih kita menjadi perempuan yang hebat untuk kita bisa bawa anak-anak kita takut sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan kita ini perempuan hebat, kita punya penghasilan besar, kemudian kita enggak bahasa ininya ngelunjak gitu sama suami. Enggak boleh saudara.
Maka saya katakan yang ketiga, kenapa ini perempuan ini menjadi idaman satu-satunya dari Raja Salomo? Karena dia katakan dia perempuan kuat, dia perempuan tangguh, dia jaga rumah tangganya dengan baik, dia lindungi keluarganya dengan baik. Itu perempuan yang cakap. Siapa yang senang? Suami. Siapa yang merasa untung? Suami. Hubungannya apa dengan Efesus? Hubungan Efesus 5 ayat ke-32, dia katakan rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Pernikahan saudara, waktu saudara masuk di dalam satu pernikahan, ini adalah contoh hubungan saudara dengan Tuhan. Pernikahan ini adalah contoh hubungan kita dengan Kristus. Bagaimana saudara katakan saudara mengasihi Kristus sedangkan saudara tidak bisa mengasihi pasangan saudara? Bagaimana saudara katakan saya mau mati untuk Kristus sedangkan saudara tidak berani mati untuk pasangan saudara? Bagaimana saudara mau katakan saya mau hidup semuanya untuk Kristus tapi saudara meninggalkan pasangan saudara? Di dalam 1 Yohanes dia katakan semua itu bohong. Maka dia katakan keluarga ini sebagai contoh. Rumah tangga, hubungan rumah tangga ini sebagai contoh di mana hubungan antara saudara dengan suami saudara adalah hubungan saudara dengan Kristus. Bagaimana ketika saudara mengasihi keluargamu, saudara mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, mengasihi anak-anakmu menjadi satu contoh hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara mengerti? Bagaimana kita bisa mengatakan saya mengasihi Kristus tapi sama istri salah sedikit tonjok saudara. Salah sedikit maki-maki. Saya mau katakan ini bukan hubungan perkawinan dengan Kristus. Yang Tuhan mau biar kita menjadi satu keluarga, keluarga kecil yang bisa menjadi contoh. Ini loh hubungan antara keluarga dengan Kristus melalui keluarga saya. Kita mengasihi istri kita, kita mengasihi anak-anak kita. Ketika saudara memiliki hubungan yang baik antara suami, istri, maka saya katakan anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang diberkati. Saya satu kali Tuhan ingatkan saya saudara. Ketika saya melayani satu keluarga. Dia satu keluarga mulai dari anak ini usianya belum menikah. Papa mama selalu bertengkar. Kemudian sampai dia menikah, papa mamanya ini pisah ranjang. Saudara tahu ketika dia lakukan ini, anak ini tertanam di dalam otaknya. Tanpa disadari keluarga ini sedang membangun satu generasi yang hampir sama dengan dia. Kemudian di dalam usia perkawinannya, dia menikah, anak-anak sudah cukup besar, mereka menikah. Saudara tahu apa yang lebih fatal? Dia bukan pisah ranjang, tetapi mereka suami istri bercerai dan kemudian meninggalkan anak-anak. Maka saya katakan hubungan suami istri, ya saya mau katakan hayu mulai hari ini, apapun yang salah dari hubunganmu dengan pasanganmu, perbaiki. Karena ketika kita memperbaiki hubungan ini, maka kita sedang mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Yang menjadi contoh yaitu saudara terhadap anak-anakmu. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Makasih. Kuramata syakana maralaba yang sana. Kita sebagai orang tua, di dalam Titus katakan, orang tua harus menjadi contoh. Kenapa kita harus menjadi contoh? Kita sedang melakukan dan memberikan contoh kepada generasi kita. Apa yang kita perbuat generasi kita lihat. Kalau saudara mau lihat anak-anakmu berhasil dan takut akan Tuhan.
saudara lakukan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku percaya Tuhan kebenaran firman. Kalau hari-hari ini kami tidak lagi saling memuji pasangan kami. Biar mulai hari ini kami belajar Tuhan. Untuk saling membangun, saling memuji satu dengan yang lain. Urabatasyandara labaya syanda. Satu pertanyaan pada pagi hari ini. Kalau saudara seorang perempuan, saudara katakan, saya punya suami hampir di dalam pernikahan. Saya tidak pernah terima pujian. Bahkan saudara rasanya bete dengan pernikahan saudara. Saudara gak usah lihat kanan kiri. Saudara angkat tangan. Saya katakan pujian tidak dimulai dari orang lain. Pujian dimulai dari diri kita sendiri kepada pasangan kita. Gak usah lihat kanan kiri. Kalau itu pada saudara, saudara katakan Tuhan, saya mau perbaiki pernikahan saya. Mungkin bagi laki-laki, engkau tidak pernah memberikan yang terbaik bagi pasanganmu. Yang ada selalu saudara salahkan terus pasanganmu saudara salahkan terus. Kalau itu saudara laki-laki, saudara boleh angkat tangan. Saudara gak perlu gengsi. Biar saudara mengerti firman dan saudara katakan Tuhan, hari ini saya mau perbaiki hubungan ini. Saya mau memperbaiki. Tuhan kau melihat. Ada tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Biar ketika mendengar kebenaran firman, apapun yang salah di dalam pernikahan, boleh diperbaiki Tuhan. Sehingga mereka, istri, suami, anak-anak, boleh bersatu padu. Dan namamu dipermuliakan. Dan kami menjadi keluarga yang berdampak buat orang lain. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Pulihkan hubungan mereka. Terpuji-pujilah Engkau. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya boleh mengundang petugas kolektan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih buat segala berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami bila kami boleh memberi dengan segenap hati kami dan segala sesuatunya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung diadakan 2 kali, pada pukul jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pada pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Lia.
Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada jam ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikianlah pengumuman minggu ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Sembari memberi persembahan diumumkan kembali untuk perayaan Natal gereja diadakan minggu depan tanggal 18 Desember dan hanya satu kali yaitu pukul 5 sore. Sekali lagi hanya satu kali ibadah, jadi ibadah pagi tidak ada. Diadakan satu kali saja pukul 5 sore dan itu adalah perayaan Natal kita. Diharapkan kepada seluruh jemaat boleh mengingatkan kembali kepada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir baik pagi ini maupun nanti sore. Ya, jadi ibadah raya Natal diadakan hanya satu kali pukul 5 sore minggu depan. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan dan katakan jangan lupa minggu depan hanya satu kali ibadah yaitu pukul 5 sore yaitu ibadah gereja. Kita puji nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang sembah dan puji Dia, dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Saya mau katakan tanggal 18 adalah celebrate. Artinya di mana anak-anak kita menampilkan apa yang mereka mampu. Ada yang nari dan lain sebagainya. Saya harap saudara bisa bawa keluargamu yang belum kenal Tuhan untuk mengikuti celebration ini. Tuhan memberkati.